Oke teman-teman, pagi ini kita bersama dengan Kakak Londa, salah satu mantan outsourcing yang beberapa hari ini mau untuk membongkar mafia. Menurut beliau ada dugaan mafia manipulasi data di DPRD TTS terkait seleksi P3K. Selamat pagi Kakak Londa. Pagi Kak Kere. Kakak bisa menceritakan sedikit terkait latar belakang Kakak Londa sebagai mantan tenaga outsourcing di DPRD TTS, dan berapa lama Kakak bekerja sebagai tenaga outsourcing dan apa tugas utama waktu itu di DPRD TTS. Terus yang membuat Kakak memutuskan akhirnya untuk mengungkap dugaan kecurangan seleksi P3K di DPRD TTS itu seperti apa? Baik Kakak, beta awal kerja di situ itu tahun 2020 bulan Januari. Untuk sementara itu ketemu belum ada SK apa begitu, belum ada. Jadi dengan perjalanan waktu ketemu kerja di pertengahan kira-kira bulan 4 atau bulan 5 itu ketemu diarahkan untuk ikut outsourcing di bawah bendera PT Trigama Group. Nah, dalam perjalanan ketemu kerja sampai tahun 2000, beta kontrak habis itu di tahun 2023. Dalam rentan waktu dari awal masuk sampai habis kontrak itu, setahu beta tidak ada penerimaan pegawai, maksudnya non ASN begitu ada. Kata masih di bawah bendera PT Trigama. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan ada nama-nama yang masuk ikut P3K. Bahkan ada orang baru yang beta tidak pernah kenal. Begitu Pak. Berita ini ada ini nama dong. Terus beta lusuri dapat. Nah, maksudnya beta juga bukan apa mau potong orang pun nasib atau apa, tapi ini kan siluman semua. Ada beberapa siluman, bahkan ada orang yang tidak pernah bekerja di situ. Kaget di nama ada kontrak dari tahun 2022 dan 2023. Oh, indikasi dari Kakak Londa itu terkait orang-orang ini, karena dengan latar belakang sudah pernah bekerja selama 3 tahun di situ. Kakak Londa tahu siapa-siapa orangnya ada di situ. Betul. Itulah yang muncul dugaan Kakak Londa itu ada manipulasi data di DPR. Benar, Kak Kere. Oke, siap. Nah, terus kalau menurut Kakak Londa ada pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung? Kita tidak ada bukti tuh Kak. Tapi berdasarkan surat untuk ikut tes itu SPTJM itu, masa ini orang nusantara di situ yang kaget dong. Pasti ada orang yang bodong. Kalau sudah ada orang bodong, soalnya mungkin. Terus ada selama Kakak Londa ikuti ini, ada bukti-bukti konkret lain yang Kakak Londa dapatkan, contoh selain dari nama-nama, mungkin ada lain yang kakak dapat? Memang ada Kakak, cuman kan kita kan sudah bisa bohong kan, gitu yang kita lawan ini kan orang-orang penting, jadi kita sudah bisa ini. Waktu Kakak Londa ini kan kita tahu beberapa, bahkan kemarin dari tanggal 13 waktu itu teman-teman juga ada pemberitaan yang menyebut, bahkan tadi malam kita sudah terbitkan berita melalui media matatimur.com dan teman-teman lain soal apa Kakak Londa ini salah satu orang yang berani ungkap kasus ini. Nah, mungkin pertanyaan sedikit untuk Kakak Londa, setelah ini kan sudah publis, banyak orang sudah tahu, apakah setelah Kakak Londa ungkap kasus ini ada orang-orang yang melakukan komunikasi ataukah intimidasi terhadap Kakak Londa? Ya, kalau intimidasi ya pernah beberapa waktu lalu ada orang yang telepon beta, tapi dia sama ada nomor juga di layar HP itu tulisannya ID pelanggan. Dikasih tahu belum berhenti sudah, karena itu sampai. Tapi bilang sama, lu siapa? Bilang Kakak siapa? Ada. Waktu dia kontak Kakak Londa itu awal-awal dia omong berhenti sudah. Iya, dia sambil apa yang dia bilang berhenti sudah, karena itu sampai. Dia bilang terkait apa? Dia bilang ini. Pokoknya dia bilang hanya berhenti saja. Beta curiga juga karena pas bertepatan dengan yang berita naik. Siap.
nah mungkin terhadap kasus ini, mungkin harapan dari Katalonda terhadap pemerintah dari kabupaten sampai pusat lah. Katalonda sendiri, harapan Katalonda terkait hal ini seperti apa? Baik, Andre. Kita harapan dari muluk-muluk ini. Kita minta kalau bisa hal-hal yang begini ini ditidakkan saja. Karena ini juga bukan bikin rugi beta saja. Masih banyak ada teman-teman yang di instansi lain atau di ini bahkan mungkin sama-sama pernah sama-sama dan beta di situ. Ya. Kalau bisa ini ditidakkan supaya kan kata masyarakat kecil ini sudah bisa bikin apa-apa. Terkait ini juga untuk pekerjaan anak daerah, untuk mempekerjakan anak daerah, tetapi aturannya kan pemerintah yang buat. Nah, jadi mungkin dari kita dari teman-teman media juga berharap aturan ini kalau memang ke depan untuk menyelamatkan anak daerah guna mendapatkan pekerjaan, ya sudah aturan-aturan itu dihapus saja toh. Nah, biar tidak jadi gejolak sama yang saat ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan Katalonda untuk masyarakat dan tenaga-tenaga honorer lain yang merasa dirugikan oleh sistem yang terjadi saat ini. Oh, baik, Kri. Kalau menurut beta, kalau yang dapat kasus seperti beta yang merugikan ini, berani lapor, berani bicara. Minta tolong kepada masyarakat juga untuk kawal ini persoalan yang sementara kita hadapi, khususnya beta pribadi. Jadi kita sama-sama kawal untuk kasih tunjuk yang baik, yang baik, ya, yang baik, maksudnya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Siap. Beta boleh tambah sedikit, Pak? Boleh. Tahun 2023 itu ketemu kontrak habis. Jam masuk Januari, kita disuruh masuk saja seperti biasa. Tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian, hanya bilang adik dong masuk saja. Adik dong masuk sambil menunggu kontrak baru. Tapi waktu Katalonda masuk itu melalui sekretariat DPRD atau ada pihak lain, ada pihak ketiga kok? Ya, ketiga kami itu habis di tahun 2023 bulan Desember tanggal 31. Ketika tahun baru berjalan, kami disuruh untuk masuk lagi sambil menunggu, masuk saja sambil menunggu kontrak baru. Jadi dari Januari, Februari, Maret itu kami masuk seperti biasa. Siap. Bahkan kami juga diharuskan untuk ikut apel di atas di kantor DPR itu. Apel di situ, absen di situ. Sambil menunggu kontrak, ketika bulan April kami dipanggil untuk tanda tangan kontrak baru. Saya malah kaget. Waktu kontrak baru itu kontrak dengan pihak ketiga atau sekretariat? Masih sambil menunggu pihak ketiga, kita kontrak dulu dengan sekretariat. Oh, sekretariat. Waktu saya pergi untuk mau tanda tangan kontrak, nama saya sudah hilang. Ada dugaan kita bahwa tenaga outsourcing yang ikut tes P3K itu, kuat dugaan kita bahwa SPTJM-nya dimanipulasi. Benar, Kak? Oleh yang bertanda tangan di dalam untuk mengeluarkan SPTJM itu. Nah, harapan Katalonda apabila di kemudian hari hal ini terungkap dan dibawa ke ranah hukum, harapan Katalonda itu seperti apa? Harapan saya memang mudah-mudahan itu ditindaklanjuti seadil-adilnya supaya orang macam saya ini, yang korban macam saya ini, ya diperhatikan lah. Ini saya juga mewakili beberapa teman yang dari instansi lain, bukan hanya saya sendiri. Selama ini dari instansi lain juga ada melakukan komunikasi? Dari instansi lain juga ada melakukan komunikasi, tapi saya bilang jangan ikut-ikut dulu. Siap. Saya urus diri saya sendiri dulu. Jangan sampai nanti kita tumpang tindih karena urusan saya sendiri juga belum selesai. Siap. Tambah dengan kakak dong lagi nanti bagaimana? Siap. Bukan saya sendiri. Nah, mungkin Katalonda harus berpesan kepada masyarakat bahwa sekarang ini Katalonda tidak di-backing siapa-siapa. Karena jangan sampai publik menilai bahwa di belakang dari perjuangan ini ada orang-orang yang membacking hal ini. Tidak. Ini saya sendiri. Murni saya sendiri karena
Di ini Republik TTS ini siapa yang kenal saya? Siap. Tidak ada orang yang kenal. Baru meminta tolong juga kalau dia yang bersangkutan tidak sibuk. Siap. Kalau sibuk kita pegang orang pekerjaan lagi. Siap. Itu yang masalah besar. Jadi pemirsa, masyarakat harus tahu bahwa perjuangan saat ini dari Kakalonda sebagai sumber kita di media itu, kita harus tekankan bahwa tidak ada yang membacking, tidak ada orang lain di belakang kasus ini. Jadi oleh karena itu mungkin kita juga berharap dukungan dari masyarakat untuk kita meluruskan hal-hal yang semestinya tidak benar, kita harus tetap suarakan. Jadi terima kasih Kakalonda atas waktunya pagi ini untuk bersama kami di mediamatatimur.com bersama teman-teman lain. Ada ya sekitar belasan teman-teman yang tidak membackingi tetapi tetap berada di belakang Kakalonda untuk menyuarakan hal-hal lain. Baik, terima kasih Kak Kri. Itu salam hormat buat semua teman-teman media. Siap. Saya juga secara pribadi minta tolong untuk kita kawal ini persoalan bersama sampai dapat dia punya titik temu. Siap. Dalam arti ini saya tidak berharap untuk mau dapat apa-apa, tapi saya hanya minta keadilan. Siap. Terima kasih. Jadi pelajaran untuk depan. Oke, makasih banyak. Siap.